Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan oleh Abdul Aziz, Ali Rosyidin, Ahmad Fajar Asidiki, Mailinda Rosyi Astina, Intan Masnurti Jayanti akan menjelaskan tentang mental imagery, karakteristik mental image, dan peta kognitif. Dalam pertemuan kali ini, pokok pembahasan yang akan kita bahas yakni apa itu mental imagery, apa karakteristik mental image, dan bagaimana peta kognitif. Yang pertama yakni apa itu mental imagery. Mental imagery atau pencitraan mental adalah representasi mental mengenai hal-hal yang tidak bisa langsung diserap oleh organ-organ indera. Sedangkan menurut Weber dan Gold menyatakan imagery merupakan suatu proses yang terjadi ketika sensor-sensor pengalaman yang disimpan dalam ingatan dipanggil lagi dan ditampilkan dalam pikiran tanpa adanya rangsangan dari luar. Slide selanjutnya yaitu pembagian imagery. Yang pertama ada imagery dan rotasi. Menurut Roger Shepard, operasi yang telah kita lakukan atas objek di dalam mind A serupa dengan operasi yang akan kita lakukan atas objek fisik yang sesungguhnya. Selain itu, jika kita melihat rotasi gambar yang sudah dikenal, akan lebih mudah daripada merotasi gambar yang belum dikenal. Selanjutnya, imagery dan ukuran. Hasil penelitian membuktikan bahwa orang akan lebih cepat membuat penilaian terhadap objek yang berukuran besar dibandingkan dengan objek yang berukuran kecil. Yang ketiga ada imagery dan figur yang ambigu. Gambar visual dapat diinterpretasikan jika stimulus dan instruksinya sesuai. Pengkodean dapat secara nyata meliputi analog pada beberapa situasi. Yang keempat ada imagery dan konsep sebagian seluruh. Penelitian dari Red tentang suatu pola merupakan bagian dari pola yang dilihat sebelumnya yang menunjukkan bahwa partisipan hanya benar 14% dari waktu yang disediakan dan secara keseluruhan hanya 55%. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak dapat menyimpan mental pictures sebagai penjelasan di dalam kode preposisional. Yang kelima ada imagery dan intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi visual dapat mengganggu visual imagery dan visual imagery dapat mengganggu persepsi visual. Sedangkan penelitian visual dibagi menjadi dua, yaitu visual task interfering with visual imagery dan visual imagery interfering with visual task. Slide selanjutnya yaitu penelitian mengenai mental imagery yang sulit dilakukan. Penelitian mengenai mental imagery sulit dilakukan, terutama karena peneliti ini tidak dapat secara langsung mengamati mental image. Mental image tersebut dapat hilang dengan cepat, namun ahli psikologi memodifikasi terhadap teknik penelitian yang telah dikembangkan untuk meneliti persepsi visual. Teknik ini kini dapat diterapkan pada mental image. Hasil penelitian Pavio menunjukkan bahwa semakin besar sudut yang dibentuk jarum jam, maka semakin cepat waktu yang diperlukan untuk melakukan keputusan. Slide selanjutnya yaitu karakteristik mental image. Yang pertama ada apabila orang merotasi mental image, suatu rotasi besar membutuhkan waktu lebih lama, seperti merotasi stimulus fisik dengan derajat yang besar. Yang kedua, orang membuat penilaian ukuran dengan cara yang sama untuk mental image dan stimulus fisik. Kesimpulan ini berlaku untuk visual image dan auditory. Yang ketiga, orang membuat keputusan mengenai bentuk dengan cara serupa untuk mental image dan stimulus fisik.
hanya berlaku untuk bentuk-bentuk yang sederhana. Misalnya sudut yang dibentuk jarum jam dan bentuk rumit seperti daerah geografis. Peta kognitif. Peta kognitif adalah representasi mental dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Peta kognitif biasanya mewakili lingkungan tempat tinggal, kota, dan negara. Secara umum, kata kognitif mewakili hal yang terlalu besar atau luas untuk dilihat dengan tahapan sekilas. Kajian mengenai peta kognitif adalah bagian dari kajian spesial, yaitu kajian misi mengenai pikiran kita terhadap isu-isu spasial. Kognisi spasial adalah sajian yang melibatkan banyak disiplin ilmu seperti geografi, linguistik, antropologi, dan arsitektur. Pendekatan peta kognitif dibagi menjadi 4. 1. Peta kognitif dan jarak. 2. Peta kognitif dan bentuk. 3. Peta kognitif dan posisi relatif. 4. Menciptakan peta kognitif secara mendalam. Yang pertama, peta kognitif dan jarak. Jumlah kota yang menghalangi. Penelitian menunjukkan bahwa jarak cenderung menjadi semakin besar jika roda yang ditempuh dikatakan oleh banyak benda sepanjang jalan. Lebih jauh lagi, jarak juga cenderung menjadi lebih besar ketika rupanya mengandung banyak belokan rumit dibandingkan rute lurus. Kode semantik. Ketika kita meyakini bahwa dua tempat termasuk dalam satu kategori yang sama, misalnya kompleks bangunan kampus atau pasar, kita cenderung menganggap kedua tempat tersebut juga dekat secara geografis. Peta kognitif dan bentuk. Pertama, sudut. Manusia cenderung malam pergerakan sudut dari dua jalan atau garis yang berpotongan mendekati 90 derajat, padahal tidak sama sekali. 2. Kurva. Penelitian telah membuktikan bahwa manusia cenderung menganggap gambar atau kurva lebih simetris dari yang sebenarnya. Untuk slide selanjutnya membahas peta kognitif dan posisi relatif. Peta kognitif dan posisi relatif dibedakan menjadi dua, yaitu rotation heuristic dan alignment heuristic. Menurut heuristik rotasi, sebuah figur yang sedikit miring akan diingat lebih vertikal atau horizontal dari keadaan sebenarnya. Sedangkan menurut alignment heuristik atau kesejajaran, serangkaian struktur geografis akan cenderung diingat lebih tersusun lurus dibanding keadaan sebenarnya. Baik heuristik rotasi maupun kesejajaran mungkin sekilas terlihat sama, namun keduanya berbeda. Menciptakan peta kognitif secara mendalam. Penelitian yang dilakukan oleh Franklin dan Tversky mendeskripsikan verbal dari 10 latar yang berbeda, misalnya lobi hotel, teater opera, dan lainnya. Untuk setiap deskripsi disebutkan 5 benda yang diletakkan di posisi yang cukup logis dengan posisi peserta. Peserta kemudian diminta membayangkan mereka berputar menghadap benda-benda yang berbeda. Peserta juga diminta menjelaskan benda yang ada di hadapan mereka untuk setiap lokasi. Hasilnya, peserta cenderung lebih cepat merespon jika benda tersebut terletak di atas atau di bawahnya, dan lebih lambat merespon jika benda tersebut di depan atau di belakang. Model kerangka spasial lanjutan dari Franklin dan Tversky. Ketika kita dalam posisi tegak, dimensi vertikal atas bawah menjadi sangat penting karena 2 alasan berikut. Yang pertama, dimensi vertikal berkaitan dengan gravitasi, suatu keuntungan yang tidak dimiliki 2 dimensi lainnya. Gravitasi memiliki efek asimetris yang penting mengenai dunia yang dikenali. Benda jatuh ke bawah, tidak ke atas. Kedua, dimensi vertikal dari tubuh manusia sangat tidak simetris sehingga mudah untuk membedakannya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.